Pemirsa, seperti inilah situasi di San Diego Hills pada upacara pemakaman almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso wafat pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020 pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan sempat dirawat di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto. Almarhum lahir di Solo pada 18 September 1952. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara pemakaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Inspektur Upacara menyerahkan bendera merah putih dan naskah apel persada kepada keluarga almarhum. Atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia turut berbelasungkawa. Semoga almarhum husnul khotimah. Upacara pemakaman selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Pemirsa, almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso wafat di usia 68 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, yakni Andika Pandu Puragabaya dan Ardia Pratiwi Setiawati. Dan tadi yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Dihadiri pula oleh Kepala Staf Angkatan dari 3 Matra, yakni Andika Perkasa dari Angkatan Darat, kemudian ada Laksamana Siwisukmaji dari Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara Yuyu Sutisna. Sebelum dimakamkan di Kompleks San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, almarhum disemayamkan di rumah duka di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terlihat turut hadir dalam upacara pemakaman almarhum Jenderal Djoko Santoso. Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga hadir pada saat jenazah disemayamkan di rumah duka, kemudian disolatkan pada siang tadi.
tampak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera juga hadir dalam upacara pemakaman almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso adalah Panglima TNI ke-16 yang menjabat 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Beberapa penghargaan juga pernah disematkan kepada almarhum, diantaranya Bintang Jasa, Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Almarhum aktif sebagai Panglima TNI di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso merupakan mantan Panglima TNI yang belakangan aktif berpolitik bersama Partai Gerindra. Pada pemilihan presiden pada tahun yang lalu, almarhum dipercaya sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Almarhum lulus dari Akademi Militer pada tahun 1975, kemudian melanjutkan pendidikan kemiliteran di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskuat pada tahun 1990 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 2005. Djoko Santoso juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-24 yang menjabat pada tahun 2005 hingga 2007. Almarhum Djoko Santoso juga sempat menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ke-11 pada tahun 2008 hingga 2012. Kemudian pada tahun 2018, Djoko Santoso dinyatakan sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk mengawal Prabowo Sandiaga ke Pilpres 2019 yang lalu. Saat ini ucapan bela sungkawa masih terus berdatangan dari para peserta yang hadir dalam upacara pemakaman kepada pihak keluarga. Beberapa tokoh nasional dan pejabat publik juga tadi sempat hadir dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum dan keluarga. Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari politisi, ada politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera yang turut menyampaikan bela sungkawa pada saat prosesi pemakaman almarhum. Bahkan tanda bela sungkawa juga diberikan dari Kesatuan, tempat ia mengabdi pada negara, yakni TNI Angkatan Darat. Jenazah tadi tiba di Kompleks Pemakaman San Diego Hills pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan disambut
oleh tembakan salvo dan pemakaman dilakukan secara militeran hingga saat ini. Diketahui sebelum dilarikan ke rumah sakit, almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso masih sempat bermain bersama cucu-cucu. Sebelum akhirnya tidak sadarkan diri sehingga harus dibawa ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto dan dirawat karena pendarahan otak. Hingga saat ini masih kita saksikan bersama, ucapan bela sungkawa masih terus mengalir kepada keluarga yang hadir di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 8 September 1952. Djoko Santoso menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Sebelumnya, Djoko Santoso pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari 18 Februari 2005 hingga 28 Desember 2007. Suami dari Angki Retno Yudianti selama berdinas di militer meraih berbagai bintang jasa, termasuk sejumlah penghargaan dari luar negeri seperti dari Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Dan pemirsa, kita akan kembali melihat prosesi pemakaman dari Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Inilah situasi terkini di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, di mana tadi upacara pemakaman dari almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso sudah berlangsung, dipimpin langsung oleh Panglima TNI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Marsikal Hadi Cahyanto. Pemakaman almarhum dihadiri oleh banyak tokoh publik dan pejabat, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, yang terlihat juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Kita ketahui bersama beberapa waktu belakangan ini almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso sempat aktif di Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi pada saat pemilu 2019 yang lalu. Almarhum wafat hari ini, Minggu 10 Mei 2020 pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto, setelah sebelumnya menjalani perawatan akibat pendarahan otak. Selama aktif di dunia militer tanah air, almarhum menerima banyak penghargaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa negara yang memberikan penghargaan kepada almarhum adalah Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara itu bintang jasa juga sempat almarhum dapatkan selama menjabat sebagai Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di antaranya adalah Bintang Jasa Dharma, Bintang Yuda Dharma, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso meninggalkan 2 orang anak, yakni Andika Pandu Puragabaya dan Ardia Pratiwi Setiawati. Pemirsa, dan kita akan kembali menuju ke tempat pemakaman Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso, dan kita akan bergabung dengan rekan Salsa Bila di sana. Salsa. Halo Davi di studio dan pemirsa di rumah. Bagaimana situasi saat ini di sana, Salsa? Apakah pelayat masih terus berdatangan di pemakaman Djoko Santoso? Ya, Davi dan pemirsa, sebetulnya kondisi di sini masih ramai dan tentu saja masih bergiliran untuk menaburkan bunga dan memberikan ucapan duka kepada keluarga yang masih ada di sini. Dan kondisi terkini juga, Davi, tadi didatangi prosesi pemakaman oleh sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Cahyokumolo. Dan tentu saja seluruh keluarga Mabes TNI seperti jajaran Pati, Kasat, Kasau, serta Panglima TNI Hadi Cahyanto yang pada hari ini pun memimpin langsung prosesi upacara pemakaman Djoko Santoso. Begitu, Davi. Baik, Salsa, siapa saja yang hadir selain nama-nama yang Anda sebutkan? Apakah pemakaman juga memperhatikan protokol kesehatan COVID-19? Baik, Davi dan pemirsa, jangan dikhawatirkan mengingat kondisi keamanan di sini dijaga langsung oleh protokoler militer dan kepolisian, termasuk juga mereka semua memperhatikan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik yang dimulai dari rekayasa posisi-posisi kursi dari para pelayat dan juga mewajibkan para pelayat menggunakan masker
kalau yang tidak masker biasanya dihimbau untuk tidak ada di lokasi pemakaman. Dan tentu saja di sini terlihat banyak sekali keluarga dari almarhum Djoko Santoso, Davi, begitu. Karena di sini juga ternyata, Davi, di San Diego Hills di Komplek Isya, tidak hanya hari ini keluarga bisa mengantarkan Djoko Santoso ke peristirahatan terakhirnya, sebab di sini keluarga pasti juga akan punya animo yang tinggi, mengingat di samping daripada posisi makam Djoko Santoso ada juga makam-makam keluarga seperti mertua dari Djoko Santoso, kakak ipar, adik ipar, serta sanak keluarga lainnya. Begitu, Davi. Salsa, pukul berapa tadi jenazah tiba di kompleks pemakaman San Diego Hills? Ya, kita ketahui, Davi, sebelumnya bahwa jenazah sudah dibawa ke rumah duka di Bambu Apus Raya, Jakarta Timur pukul 9. Dan setelah salat zuhur di rumah duka, jenazah bersama seluruh pengiring sudah dibawa ke San Diego Hills, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan prosesi upacara militer untuk pemakaman Djoko Santoso dimulai tepat pukul 2 siang tadi. Baik, terima kasih Salsa Bila atas laporan Anda langsung dari Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.